olahraga. Sekarang memang menjadi tren, seringnya kita melihat orang membagikan kegiatan olahraga mereka, mulai dari lari, yoga, tenis, dan sebagainya. Sesungguhnya tren ini bisa berdampak sangat baik bila menjadi sebuah gaya hidup. Olahraga menjadi investasi sehat untuk masa depan. Rutin bergerak bisa membuat tubuh lebih bugar, jantung sehat, tidur lebih nyenyak, bahkan perasaan menjadi senang. Pilih jenis olahraga yang paling cocok dengan kemampuan tubuh. Bisa dimulai dari yang paling ringan dengan durasi cukup 20 sampai 30 menit. Dengan konsisten melakukan 3 sampai 4 kali seminggu akan membuat tubuh menjadi terbiasa. Jangan tunggu sakit dulu baru bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup dan bagian dari diri kita. Untuk mendapat inspirasi olahraga yang asik dijadikan sebagai gaya hidup. Ikuti pembahasannya di Halo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Dokter Tiara. Ketemu lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Dok? Tadi tren olahraga yang lagi meledak hingga banyak yang terluka. Oh bukan. Waduh. Ya, meledaknya itu kiasan doang ya pemirsa ya. Tapi kita mau ngomongin soal lari. Ya, olahraga sebagai gaya hidup. Itu dia. Jadi memang sekarang banyak banget orang lari ya kan. Ada yang half marathon, ada yang maraton. Lari dari tanggung jawab juga banyak gitu. Banyak di kantor-kantor itu, sulit banget. Tapi intinya gini, apakah memang olahraga-olahraga yang seperti ini tuh aman apa enggak ya? Itu dia, kita harus tahu juga apakah olahraga ini sudah sesuai untuk kita. Betul. Apakah sesuai porsi dan mana sih sebenarnya olahraga yang bagus tuh. Betul, gitu. apalagi kalau misalnya punya penyakit Tiara. Nah benar. Misalnya dia punya diabetes gitu kan, atau punya hipertensi. Apa olahraganya? Apakah lari? Apakah mungkin tolak peluru gitu kan? Nah betul juga. Iya kan? Itu dia. Betul, kan nggak tahu ya. Itu dia nggak tahu, tapi kita mau ngobrol sama yang tahu. Siapa Tiara? Betul, hari ini kita akan mengundang berapa bulan itu Tiara ya? Mengundang dokter spesialis kedokteran olahraga. Wah. Seru banget nih. Iya, saya pura-pura tidak tahu kalau itu dia. Bukan saya soalnya narasumbernya. Saya host di sini. Sama satu lagi ada siapa, Tiara? Nah, satu lagi nanti ada penggiat olahraga lari. Nah, itu dia. Dan saling melengkapi nih dua-duanya nih. Betul. Dan pemirsa mungkin ada yang lagi baru memulai ya kan? Mau nanya, mesti gimana nih mulainya? Mesti pemanasannya gimana? Olahraganya gimana? Nggak usah lari kemari kejauhan. Tinggal telepon aja kemana Tiara nelponnya? Bisa telepon ke 021 574 3476 atau 574 3478. Atau kalau susah nelpon nih, bisa ke Instagram kita DM aja ke Halo Dokter TVRI. Itu dia, makanya stay di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita mau ngomongin soal olahraga yang sedang trending sekarang ya. Ada pedal juga ya. Benar. Tapi hari ini kita mau ngomongin yang nggak perlu bawa raket ya, tapi lari. Karena saya nggak pernah orang lari bawa pedal, bawa raket pedal nggak pernah sih. Atau bola tenisnya gitu ya, sambil ngedribble jarang ya. Nah makanya kenapa kita mau ngundang. Tapi sebelum ngundang, kita mau ngingetin. Masih boleh banget nih ya, nelpon kemari di berapa Tiara? Boleh telepon ke 021 574 3476 atau 574 3478. Kalau susah bisa DM aja ke Instagram kita Halo Dokter TVRI. Itu dia, yuk langsung kita undang. Ada siapa yang mau kita undang hari ini? Hari ini ada Dokter Anita Suryani SPKO dari Rumah Sakit IMC Grakedoya. Itu dia, halo Dokter Anita. Halo Dokter. Jauh-jauh ketemunya lu lagi. Iya, teman saya pemirsa. Iya, teman saya. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Salam olahraga. Jaya. Olahraga gitu ya. Kalau olahraga jawabannya Jaya. Jaya. Iya, gitu. Oke, Dokter Anita. Siap. Kita kalau ngomongin olahraga ini lari nih, seperti apa? Mungkin pasien-pasien Dokter Anita banyak yang datang karena lari gitu atau pengen lari. Atau persiapan maraton. Nah, itu dia. Nah, itu lagi ngehits banget. Lagi hits banget nih, baru selesai Chicago Marathon nih pasien-pasien nih. Oke. Di minggu beberapa waktu lalu Berlin. Jadi memang banyak. lagi hype banget ceritanya. Betul. Ada juga kemarin tuh kalau nggak salah Cimanggis apa? Abis Chicago Cimanggis kalau nggak salah deketan tuh. Tapi gini Dokter Anita, kira-kira sebenarnya bicara olahraga lari tuh apa sih yang Dokter Anita sebagai seorang dokter olahraga tuh melihat ini kayaknya sesuatu yang memang perlu dikasih tahu nih buat para teman-teman pelari ini. Iya, teman-teman pelari sebenarnya
ngikutin FOMO nggak apa-apa. Ya kan, ini orang lagi, hari ini seru banget nih, komunitasnya asik, seru, suportif semua. Tapi sebenarnya perlu ada beberapa ilmu dari sport science nih yang harus diterapkan supaya nggak cedera. Itu dia, Dokter Jadi Tiara. apa nih yang harus dilakukan? Iya, jadi berawal dari prinsip kalau olahraga itu sebenarnya obat. Exercise is medicine. Bisa beli di warung nggak tuh? Nggak bisa beli di bisa. warung. Tapi mesti tahu dosisnya. Nah, itu dia. Teman sehat ya. Gimana tuh? Jadi nggak boleh kekurangan karena jadi nggak dapat manfaatnya. Tapi nggak boleh kelebihan juga karena jadi overdosis. Tapi tahu dari mana tuh? Nah itu dia. Jadi lari ini kan olahraga yang termasuk kardiorespirasi endurance, daya tahan jantung paru atau latihan aerobik. Betul. Iya, yang dosisnya minimal sebenarnya ada tuh 30 menit, 150 menit per minggu atau 5 kali nih seminggu. Ya, itu dosis minimalnya. Nah, urusan kalau persiapan maraton itu kan udah melewati dosis sebenarnya. Jauh banget. Baru pemanasan itu kayaknya ya. Masalahnya kan itu kadang-kadang harga diri juga ya. Dan kesenangan juga kan. Makin lama makin enjoy, makin jauh makin jauh. Tenang aja teman sehat. Badan kita ini segitu gampangnya menyesuaikan diri dok. Kalau udah latihan makin lama kemampuannya makin naik. Tapi prinsipnya mesti start low, go slow. Jadi nggak boleh bawah langsung naiknya pelan-pelan, nggak boleh instan jadi atlet lari. FOMO gitu. Nggak boleh Langsung FOMO 10 kilo. langsung mau heboh. Itu. Tapi gini nih Dokter Anita, biasanya yang datang nih pelari-pelari yang ketemu Dokter Anita, biasanya kenapa dia? Apa karena cedera kah atau apa? Udah cedera duluan. Kenapa kok bisa cedera? Udah latihan. Nah ini yang paling sering. Teman saya perlu tahu ada 3 jenis latihan yang perlu dilakukan termasuk untuk persiapan lari mau jadi maraton, 5K, 10K. Yang pertama latihan aerobik yaitu lari itu sendiri. Jadi dia melatih jantung paru supaya nggak gampang ngos-ngosan. Berarti ngelatih fisiknya tuh, staminanya jantung tuh. sama parunya, staminanya. VO2 max nih. kita bilang, aerobik. Adalah dulu nih dok, aerobik adalah? Kunci, maksudnya kunci. Adalah apa? Misalnya aerobik adalah kunci. Apa aja nih? Aerobik ini adalah olahraga untuk meningkatkan kapasitas paru dan jantung untuk nganterin oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jantung paru, 2 organ yang vital yang perlu suplainya terus-terusan waktu kita latihan aerobik, latihan lari. Yang kedua, ototnya. Nah, ini kadang-kadang orang lari suka lupa latihan otot. Padahal otot ini adalah modal supaya bisa dia lari jangka panjang. Jadi modal bukan duit ya? Bukan, itu juga. Tapi itu juga sih. Jangan salah, sepatu mahal pemirsa ya. Sepatu mahal. Ikut race 330 dolar. Itu yang murah ya, lumayan. Iya sebenarnya sih itu yang kalau memang mendukung perlu ada modal. Dan yang paling penting nih otot mesti dilatih. Pemirsa, otot nih mesti ada strength training, penguatan otot. Latihan strength training kalau ya olahraga terutama kaki dan core nih. Ya karena kan lari ya ada tangan tapi jarang. Terutama kaki sama core walaupun tangan juga perlu dilatih. Itu perlu diperkuat dulu supaya dia kuat ototnya. Lari jangka panjang, jarak jauh, nggak cepet capek dan nggak cepet cedera. Tapi gini, berarti latihan otot dia mesti ke gym kah? Enggak juga, siapa bilang latihan otot tuh bisa pakai beban badan sendiri di rumah. Bali di rumah pakai, nggak harus dumbbell, barbell, alat sendiri juga boleh. Walaupun kalau mau yang maksimal, yang optimal hasilnya, iya perlu ada yang benar-benar mendukung kalau latihan gym ini mumpuni buat lari. Tapi menarik nih dok, alat sendiri di rumah tuh apa ya dok? Botol air mineral. Oh ya? Pot tanaman, sesimpel itu. Jadi nggak ada alasan ya dok ya? Nggak ada alasan, jangan pikir latihan gym tuh harus ke pusat kebugaran, harus dengan alat-alat yang mahal. Jangan salah, sekedar pakai beban pikiran juga mungkin bisa itu diangkat beban pikirannya. Iya gimana? Itu mesti kalau banyak. Sebenarnya olahraga kan juga manfaatnya menghilangkan beban pikiran dan stres yang nggak perlu kan. Karena saat kita olahraga itu kita fokus bagaimana caranya badan ini bisa mencukupi kebutuhan aliran darah, oksigen ke otot yang lagi kerja. Jadi semua stres cicilan hilang. Bisa ya sekaligus. Bisa nggak perlu dibayar tuh cicilannya. Nggak gitu ya. Oke, yang 2 kan tadi otot, yang ketiga? Yang ketiga juga bagian otot tapi fleksibilitasnya. Jadi otot ini harus dijaga panjangnya supaya nggak pendek. Karena otot ini aslinya elastis. Kalau nggak pernah ditarik-tarik dia jadi kaku. Maksudnya stretching? Latihan stretching atau fleksibilitas. Ya, ini lakukannya tuh 2-3 kali seminggu minimal. Tapi mau 2 jam sekali atau abis lari juga sangat bagus. Tahan ke titik yang gak nyaman 10 detik gampangnya kalau mau yang statik. Kalau mau yang sambil bergerak boleh ikut kelas yoga, kelas pilates. Sama juga tuh efeknya, mirip-mirip ya? Sama juga efeknya, tapi mungkin dia lebih fun karena ada temennya, karena bergerak lebih berat kadang-kadang. Tapi intinya otot ini mesti
panjangnya dijaga, di stretch agar tidak gampang kaku dan kram. Oke, tadi Dokter Anita sempat bilang tarik sampai titik yang tidak nyaman. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Titik yang nggak nyaman ini artinya dia berasa kalau dia tertarik, tapi nggak boleh sampai sakit. Contoh leher, ada orang segini udah berasa sakit nih, aduh. Kalau kaku leher biasanya disalahin bantal. Iya. Bener bantal, padahal emang guling. lehernya guling. Sorry. Padahal emang kurang latihan stretching. Tariknya ke titik sampai kita berasa sakit. Keregang gitu ya. Keregang, dosisnya minimal 10 detik. Jadi jangan kurang dari itu, kalau kurang dosisnya nggak nyampe, manfaatnya juga Itu kurang. dia, jadi tarik sampai titik yang ke tidak nyaman Ya, atau kurang betul. nyaman. Karena kalau nyaman takutnya sayang pemirsa. Sering kali begitu. Jangan ditinggal. Kalau nyaman biasanya jadi sayang, itu bahaya. Itu ya, Begitu Tiara, jadi emang mesti Nah, semua. tapi tadi menarik juga nih dok, dokter bilang katanya setelah lari. Nah berarti bukan sebelum, biasanya orang Ternyata Nah, penelitian itu dia. terbarunya bilang kalau static stretching ini menurunkan kekuatan otot. Padahal dulu kan kita kan sebelum itu SKJ inget nggak? Kan masih, itu stretching dulu tuh diam-diam tuh. Ternyata lebih bagus sekarang setelah latihan. setelah Menarik recovery berarti ya. Yes. Tapi gini tadi kan kita kan sebenarnya pertanyaan ini berasal dari pertanyaan kenapa orang cedera. Yes. Nah, apa hubungannya 3 ini sama orang cedera? 3 latihan ini akan mencegah terjadinya cedera. Karena cedera itu biasanya cuma gara-gara 2, otot kaku atau lemah. Ototnya lemah. Kalau lemah dengan penguatan otot beres. Kalau kaku dengan stretching bisa beres. Oke, jadi kebanyakan datang karena nggak ngerjain 3 itu. Tiara. Betul, dia cuma lari doang tapi nggak ada latihan penguatan ototnya. Nggak ada stretchingnya, dok saya paling males. Emang pendinginan, pemanasan buat stretching. Jadinya cedera juga. Gitu tuh emang Nah ya. itu masing-masing 10 menit dok, kepala 10 menit. Ini 10 detik. 10 menit. Iya. Cukup, nggak usah lama-lama dokter Tiara. gitu. Olahraga tuh cuma perlu sedikit waktu untuk bugar. Cuman kalau untuk jangka panjang persiapan maraton, iya memang waktunya lumayan. Supaya pas maraton ini finish strong. Finish strong. Karena memang yang penting adalah finish di rumah pemirsa ya, bukan di garis finish doang. Iya dong. Orang kalau misalnya sekarang banyak orang lari, nyampe finish gubrak. Betul. Rumah sakit. Iya, rumahnya rumah sakit bukan Iya, rumahnya. betul, Jadi di betul, rumah betul. finishnya. Yes. Gitu. Pokoknya harus selamat sampai ke rumah. Itu harapannya itu teman-teman semua. Iya, tapi kalau kita lagi lari nih misalkan, butuh nggak kita di tengah-tengah stretching dulu atau kita harus sampai goal dulu baru terakhir baru stretching? Nah, biasanya kalau di tengah-tengah tuh ada tuh beberapa teknik recovery. Misalnya kalau ini energy gel, salt stick, itu jarang sih biasanya kalau orang lari. Tapi kalau memang udah kram ya memang mesti istirahat. Itu adalah supplier energi yang cepet. Pisang kan kadang-kadang di res disiapin pisang, itu energi tetap perlu karena kalau kurang itu bisa cedera sampai kram. Oke, ini masih banyak banget yang masih pingin ditanya udah gatel nih ya dok ya. Tapi mau ada yang lewat dulu, jadi untuk pemirsa tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Menurut kamu, olahraga sekarang lebih jadi kebutuhan kesehatan atau sekadar tren? Kebutuhan kesehatan terutama ya, yang kedua ya kebutuhan konten juga. Sebetulnya tergantung ke orangnya sih. Orang-orang banyak yang sekarang udah mulai olahraga karena kebutuhan. Kesehatan juga iya, konten juga iya. Karena dibalik itu kita jaga kesehatan, nambah imun, olahraga juga tuh menghasilkan konten. Menurut aku sih dua-duanya ya, karena kan sekarang olahraga tuh kebanyakan ngikutin tren, tapi nggak apa-apa juga kalau FOMO untuk kesehatan. Kamu lebih suka olahraga dengan banyak orang atau olahraga sendiri? Saya suka sendiri sih, olahraga sendiri aja di rumah. Aku lebih suka olahraga di rumah sih, karena lebih fokus, terus durasinya juga bebas, lebih enak aja sih. Kalau untuk olahraga sih random, karena rame juga iya, kadang sendiri juga iya. Kalau aku lebih suka olahraga rame-rame, karena kalau sendiri aku nggak semangat olahraganya. Menurut kamu, olahraga apa yang sedang tren dan bagus untuk diikuti? Pilates. Dan itu olahraganya memang sangat bagus sih. Jadi menurut aku yang hit sekarang dan emang oke lah ya, Pilates.
lari sih, karena banyak banget sih sekarang event-event kayak fun run gitu. Lari, kalau nggak badminton kan bisa rame-rame buat kesehatan jantung juga. Olahraga yang lagi hits itu adalah lari. Lari itu adalah olahraga yang paling simple ya dan murah kalau kita nggak ngikutin tren. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita masih ngebahas soal olahraga yang lagi tren itu lari. Yes. Tadi terakhir tuh kita lagi ngomong soal cedera ya. Betul. Ya. Kenapa banyak orang yang cedera? Rupanya karena memang males ngelatih otot ya kan. Mendingan ngelatih lumba-lumba katanya. Enggak juga sih, agak berlebihan. Susah ya. Sorry. Tapi ini gini, Dok, apa sih sebenarnya cedera-cedera yang sering datang ke Dokter Nita? Oke, kalau lari nih ya seputar alat gerak bawah biasanya kaki dong, karena memang kaki yang dipakai pada saat lari dengan beban yang tidak ringan. Saat kita berlari itu kaki ini menyangga 4-5 kali berat badan karena kan ada fase melayang dan menghentak. Oke, jadi memang kaki yang paling sering terkena dampaknya pada pelari-pelari yang tadi tuh latihan penguatan ototnya kurang stretchingnya ya. Dari mulai yang ringan, misalnya kram betis. Oh, itu yang paling random, paling banyak tuh, paling common tuh. Atau shin splint tuh yang di depan, apa tuh otot tulang kering, bagian depan itu juga kadang-kadang sering tegang sekali. Ya, kadang-kadang juga ke bawah plantar fasciitis, telapak kakinya, radang. Terutama dengan orang-orang yang punya telapak kaki datar atau flat foot. Oke, itu juga bisa. Naik sedikit ke lutut, kadang-kadang juga ada yang sakit, dan paha atas, quadricep sama hamstring, bagian depan dan bagian belakang. Tadi yang flat fit itu tuh Dok, butuh sepatu yang baru mau nanya. Nah benar, jadi orang-orang dengan kaki datar atau kaki bebek orang bilangnya, harusnya dia ada lengkung, tapi ini lengkungnya nggak terlalu. Bisa ringan sekali, bisa bener-bener datar. Nah ini tekanannya pada saat lari jadi lebih besar. Bisa kita tambahkan dengan insole atau sepatu khusus. Ya, yang membuat bagian tengahnya jadi ada naikannya. Jadi bebannya merata seperti kaki pada umumnya. Oke, jadi sepatunya juga mesti diatur yang nyaman gitu ya. Betul, karena bagaimanapun sepatu, atribut, apparel nih tailored orang per orang beda, nggak bisa disamain semuanya. Begitu pula dengan olahraga. Iya, jangan lari pakai bakiak kudu gitu ya, keras kan ya. Letak gitu. Apalagi bakiak 17. Waduh, kepanjangan itu. Gitu iya. Nah, per olahraga pun sepatunya beda. Benar sekali ya. Waktu itu pasienku cedera gara-gara dia pakai sepatu lari buat main pedal. Buat crossfit, nah itu nggak boleh. Bawa raket juga lagi. Nah itu beda. Agak ngapain gitu ya lari bawa pakai. Tapi gini Dok, kalau ada yang cedera, itu biasanya diapain sih? Apakah harus operasi gitu atau gimana biasanya? Nah itu kalau operasi biasanya nih buat atlet-atlet jalan terakhir. Ya kan, ya udah nggak bisa yang lain karena itu menyangkut jaringan keras, misalnya tulang atau yang robek yang memang harus dibereskan dengan tindakan yang invasif. Kalau enggak sebelumnya kita balikin dulu nih apa penyebab cederanya. Nah faktor resikonya itu apa? Faktor resikonya. Ya buat mencegah cedera kita mesti punya recovery yang baik. Sama sehat, recovery banding latihan tuh 1:1, artinya sama pentingnya. Recovery paling dasar tuh sleep and downtime. Nah itu dia. Tidur mesti cukup. Nah ini. Jangan coba-coba kurang tidur, olahraga berat. Kenapa saya sampai nafsu banget ngomongnya? Karena banyak banget pelari-pelari itu larinya pengen kayak atlet nasional nih. Cuman padahal dia tuh ngantor gitu. Betul. Yang namanya terus abis itu masih mau nonton drakor malam-malam. Nah sekarang Dracin. Yang CEO nyamar di tukang servis betul, apalah itu. Dia, ya. Enggak, banyak orang yang gitu mikirnya kan dia bisa latihan pagi sore. Nah atlet mah tidur siangnya. Kalau pelari kan kantoran orang kantor. Bener, atau aku kan kebetulan dokter timnas dayung di Dokter. Kalau visit ke sono harusnya jam 8. Aduh ada telat dikit Jakarta ada apa, kebetulan Jatiluhur sama Pengalengan. 8:30 tuh udah kayak baik semua udah pada tidur. Karena dia tahu kalau misalnya dia kurang tidur performance-nya jelek, gampang cedera, nggak jadi beres tuh olahraga malah bikin sakit. Itu dia orang kantoran lembur. Minimal berapa jam? Nah, jadi orang-orang memang kebutuhan tidur tiap orang beda-beda. Ya, tailored. Ya, orang ada patokannya minimal 6 jam, 6 sampai 8 jam. Tapi sebenarnya cukup tidur itu kalau bangunnya nggak bisa tidur lagi. Udah seger bener, oke, mentok berarti masih mentok. Kalau bisa begitu tuh. Jadi para runner nih, kalau tidur jam 9 pagi-pagi mesti bangunnya maksa pakai alarm, turun jam 8. Kalau jam 9 kurang, jam 7. Cari sendiri waktunya, karena apalagi kalau lari lagi volumenya latihannya tinggi, itu recovery mesti lebih kenceng. Betul, kalau perlu nggak usah ngantor. Waduh. Tidur aja jangan. Mesti tetap seimbang. At least abis ngantor benar-benar tidur cepat. Sleeping early buat wake up early. Kayaknya seru deh nih kalau kita ngebahas juga bareng sama penggiat olahraga lari. Siapa Tiara? Kita akan mengundang
Mbak Irine Maharani. Yes, itu dia. Ini kayaknya pelari senior nih. Betul. Halo Mbak Irina, monggo sebelah sana. Apa kabar? Halo Mbak Irin. Sehat Mbak Irin. Iya, ini Mbak Irin adalah seorang pelari yang larinya tuh udah ultra ya Mbak Irin ya? Iya, udah. Larinya udah jauh banget sampai kadang tuh lupa rumahnya di mana. Iya, saking jauhnya bener. Rumah saya mana ya gitu cariin. Gitu. Tapi Mbak Irin, kenapa kok milih lari sebagai olahraga? Jadi sebenarnya tuh awal mulanya waktu tahun 2012. Lama ya? Iya, aku jadi mulai lari tuh tahun 2012. Aku tuh lagi dalam proses perceraian waktu itu. Ada beban pikiran. Ada beban pikiran dan ada isu mental health ya. Kayak orang sekarang tuh bilang mental health. Ya. Nah, kebetulan di depan rumah itu ada lapangan bola dan ada tempat untuk track untuk lari. Nah, jadi adikku tuh bilang, ayo kita olahraga yuk. Dari orang yang nggak pernah olahraga, akhirnya aku coba untuk ikutan lari yang hanya di lapangan bola itu. Muter, lama-lama akhirnya ngerasa kok kenapa aku ngerasa kayak lebih feeling enak ya kalau setelah olahraga ini gitu. Jadi kayak badan lebih fit, pikiran lebih fresh gitu. Terus kebetulan pada saat itu 2012-2013 tuh lari tuh lagi mulai hype. Mulai ada event-event yang bermunculan. Race-race itu ya? Ya, jadi ya udah akhirnya aku penasaran terus akhirnya aku ikutan race dan akhirnya malah keterusan sampai sekarang. Oke, tapi berarti kan itu tepat di depan persis lapangan bolanya? Iya, jadi nggak depan tepat jadi kayak ada komplek gitu yang dari rumahku tuh cuma jalan 5 menit. Nyampe. Pertanyaannya kenapa nggak jadi pemain bola? Kan mungkin bisa dipanggil timnas, gitu. kita nggak tahu. Harus direkrut orang nih kayaknya. Agak repot memang, agak repot. Tapi ya Dokter Dika, Dokter Yara, nih yang kayak Mbak Irin ini banyak loh. Karena urusan mental, jadi pelariannya ke olahraga dan udah paling bener banget. Soalnya saat olahraga nih, hormon endorfin alias morfin alami tubuh yang hormon happy tuh keluar semua. Dan hormon serotonin, dopamin, obat depresi dan ansietas yang kalau kita ke psikiater dikasihnya itu. Keluar semua masalah. Tapi itu kan enaknya tuh. Itu kan enaknya artinya jadi lebih enak perasaan, feeling lebih nikmat lah gitu. Nggak enaknya, pernah nggak ngalamin nggak enaknya? Pasti dong, ada dong nggak enaknya. Apa tuh Mbak Irin? Cedera sih. Saya mau ngejar kesana nih, gitu. Pasti pernah cedera. Ke situ ya? Cedera. Sebelumnya stretching dulu nggak? Dulu karena masih baru awal-awal tahu ya, jadi kayak istilahnya cuma lari aja pokoknya. Lari asal-asal aja, terus yang penting ya udah biasanya jarang stretching pemanasan untuk di awal ya. Tapi kalau pendinginan mungkin lebih karena begitu capek kan kerasa nih, jadi bawaannya pengen lebih rajin nih. Justru kalau pas pemanasan nih biasanya suka malas. Penguatan ototnya ada nggak Mbak Irin Dulu penguatan ototnya di rumah aja, sederhana. Apa tuh? Ya latihan justru malah nggak ada air aqua banget, malah pakai badan. Calisthenics. Namanya. Tapi waktu itu kenanya di apa? Apakah di tulang keringnya, apa di telapak kakinya? Yang baru-baru ini aku ngerasain itu plantar sih. Aku pernah plantar telapak kaki berarti ya. Terus diapain waktu itu? Diobatin di fisioterapi? Di fisioterapi, terus ke dokter juga, terus sempat off 1 bulan. Dokter Nita, apa emang biasanya segitu? 1 bulan atau mungkin bisa lebih pendek atau lebih panjang mungkin? Iya, sebenarnya kalau terapi cedera intinya tadi ya recovery-nya mesti bagus dan ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Ya, misalnya kalau tekniknya tadi fisioterapi, bisa pijit, atau kalau terlalu dalam bisa bantu dengan dry needling atau tusuk jarum nih yang kena ke dalam. Dan memang mesti latihan untuk penguatan tadi dan untuk stretching supaya otot yang tegang dan kaku tadi yang lagi rusak tadi atau lagi robek kadang-kadang kecil itu bisa kembali pulih. Gitu, nah, tapi kalau orang yang intens banget nih dok, atlet gitu ya. Atletnya kayak Mbak Irin misalkan udah berapa K ultra, gitu udah ultra. lah ya. Paling jauh berapa Mbak? Paling jauh 170. 170 Saya naik elep itu kalau bisa. Orang mah naik elep 170. Elep juga lama banget ya. Iya, berapa jam itu naik elep? Naik pesawat ya. Nah, kalau seintens itu, apakah orang itu harus terus-terusan olahraga dengan seperti itu atau boleh nih
Iya Dokter Tiara. Jadi prinsipnya sebenarnya olahraga itu harus pain free, injury free. Nggak boleh ada nyeri, nggak boleh ada cedera. Sebisa mungkin olahraga itu memang badan kita udah semua enak. Artinya kalau sakit ini memang harus ada yang di recovery, harus diberesin dulu sakitnya. Karena dulu ada prinsip makin sakit makin kuat. No pain no gain, no pain no gain. No pain no gain. Hajar aja terus, makin kuat. Sebenarnya sekarang prinsipnya udah berubah, mesti pain free, injury free. Jadi nyerinya mesti dihilangin dulu, karena kalau enggak jadi nggak bener juga hasil latihannya. Iya, betul. Saat sakit nggak ya Mbak Irin di telapak kaki. Jadi kan kita mau berusaha menghindari telapak kaki buat kerja. Akhirnya pakailah otot yang lain bisa menyebar cederanya ke yang lain. Makin naik atau bahkan pindah ke sebelahnya. Karena sebelah kanan plantar fasciitis sakit, jadinya ke sebelah kiri. Akhirnya jadi dulunya kan kiri kanan. Akhirnya larinya melayang, gak napak. Gimana caranya? Tapi gini, Mbak Irin penasaran deh. Kan udah lari sampai 100, berapa tadi? 170. Nah pernah nggak sih dalam suatu ketika gitu ngerasa kayak udah gue nggak mau lari lagi deh, mungkin karena penat, karena tadi mungkin cederanya terasa ganggu banget. Pernah nggak saya memikirkan, gue kayaknya mau ganti cabur dah gitu. Pernah nggak? Nanti jangan jawab dulu, jangan jawab dulu. Kenapa? Karena kita mau jeda. Tapi pemirsa jangan lupa, masih banget boleh nelpon. Kemana Tiara kalau mau nanya? Telepon ke 021 574 3476 atau 574 3478. Tapi bisa juga ke IG kita yaitu @halodokter_tvri. Itu dia, nanti akan dijawab. Jadi stay di dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi. Saat itu asik. Menurut kamu, olahraga sekarang lebih jadi kebutuhan. Kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Nah, tadi kita ada pertanyaan nih, Tiara yang belum terjawab tadi. Pernah nggak berpikir untuk, saya mau jadi atlet catur aja deh misalnya gitu. Contoh, kan olahraga juga kan. Nah, gimana tuh? Enggak sih. Aku suka lari. Karena lari itu paling simple. Olahraga yang paling mudah dan bisa di mana aja. Bisa di mana aja dan bisa dilakuin kapan aja. Terus nggak butuh macam-macam, cuma butuh sepatu lari. Tapi kan sekarang banyak tuh yang bajunya harus ini minimal gitu. Sepatunya mesti ini minimal flat carbon. Nah, itu ngikutin nggak? Itu bumbu-bumbu aja sih, supaya semakin penyedap semangat. Aja penyedap. Dokter Nita. Tadi kan kita ngomongin segala macam, ada masalah dengan cedera kaki apa segala macam gara-gara kurang ya namanya latihan otot atau juga kurang peregangannya, stretchingnya. Betul. Boleh nggak dicontohin biar teman sehat bisa ngeliat nih, oh gitu tuh, gampang kan ternyata ya. Ini yang simple aja, yang semuanya bisa ya. Nanti kalau udah berat-berat boleh tambah beban, boleh jadi satu kaki yang lebih susah ya. Yang aman tuh squat misalnya. Squat nih ya, kita mau duduk tapi nggak jadi. Kayak orang mau duduk di bangku nih, tapi habis itu naik lagi begitu nyampe dikit ya. Kita lakukan ini 2-3 set 8-12 repetisi. Jadi paling gampang 2 kali 8. Kita coba. Kita pikir seakan-akan ada bangku di belakang, tapi kita naik lagi begitu kena dikit. Tangan depan. Kita mulai. 1. 1. Naik lagi. Ini bangkunya bangku baso. Bangku baso boleh. Kalau makin bawah makin berat. 2. Sambil turun buang napas. 3. Lagi 4 berasa kan? Nah. Lumayan nih. 5. 6. 8 kali minimal. Teman sehat, nanti diulang 1 set lagi. 7. Terakhir 8. Berasa kan Dokter Tiara? Berasa. Dokter Rika. Bagian jalan olahraga kayak langsung pedes kalau orang bilang pedes. Karetnya 2 berarti. Jadi kalau mau lari nih ya itu minimal mesti kuat dulu karena itu menguatkan paha. Sering sama quadriceps squat tuh. Jadi yang penting simple. Ada lagi nggak? Simple aja. Itu tadi penguatan otot salah satu contohnya masih bisa lunges, masih bisa heel rise to rise yang buat nguatin betis ya. Penguatan stretching ya, karena memang stretching kan yang paling penting nih ya. Kalau kita lagi ini kita tahan ke depan, nah ini juga bisa dilanjut tahan di titik yang berasa ketarik nih betis. Tadi yang gak nyaman tadi, yang gak nyaman. Tiap orang beda-beda kan. Udah mulai ketarik betisnya? Udah. Tiap orang beda-beda, ada yang begini udah ketarik, ada yang mesti sampai depan bang. Tahan sampai 10, 1, 2. Berarti yang belakang ini betisnya 3. ya? Yes, betis belakang. Belum udah geter ya? 4, 5. Ada telepon kali geter tuh. 7, bukan ada getar, bukan. 8, 9, 10.
Berasa nih. Aduh. Berasa segar saya. Segar. Oke. Itu stretching setelah latihan. Mantap sekali. Dan akan lebih segar kalau kita membacakan pertanyaan. Karena banyak banget. Itu dia banyak banget nih. Pada mau tahu soal olahraga. Oke, pertama dari Jihan Auditia Putri. Maaf kalau nanya, maaf mau nanya. Kalau habis melahirkan, banyak kulit bergelambir. Berarti stasiun kereta api nih gelambir. Olahraga apa yang bisa membuat perut bergelambir jadi kecil? Harus gym atau senam, Dokter Nita? Nah, jadi kan habis melahirkan nih berat badan nambah kan ya biasanya 20 kilo, 15, 20, ada yang 30 kilo. Iya. Sebelumnya itu kulit jadi teregang karena diisi oleh lemak ya dan jaringan-jaringan lain buat bayi tiba-tiba kempes. Jadilah kulitnya bergelambir. Gimana ngilanginnya? Ya, jadi kalau kayak gitu intinya lemaknya mesti hilang dulu nih. Oke. Ya, latihannya dengan ini tetap mesti tiga-tiganya Mbak Jihan. Aerobiknya mesti ada, jalan, lari, sepeda, berenang, naik turun tangga, senam aerobik. Latihan penguatannya juga perlu ada. Betul sekali. Ya, biar perutnya nggak bergelambir, diisi sama otot. Nah, itu yang penting. Dan juga pola makan juga pasti Pola ya. makan mesti diatur juga biar nggak kayak lagi hamil lagi. Kalau misalnya yang hamil makannya banyak. Itu Ambil dia. yang masuk kurang, yang keluar kita menambahin dengan olahraga. Defisit kalori. Yes, Dok. Tiara lanjut. Siapa nih? Pertanyaan kedua dari Komang Kari. Saya laki-laki umur 80 tahun, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Keren, Pak Komang. Olahraga jalan kaki dengan treadmill. Oke. Saya tanyakan bagaimana cara melatih keseimbangan pada lansia. Bagus banget. Pertanyaan bagus Komang, nih. pertanyaan Gimana, bagus Dokter banget. Nita? Jadi di atas 60 tahun latihan keseimbangan wajib dilakukan. Di atas 60 tahun, ini bapaknya udah 80 bahkan nih. Yes, apalagi bapak 80 tahun masih treadmill, artinya memang keseimbangannya masih bagus sekali. Iya, Tapi iya, perlu dilatih, karena keseimbangan kalau nggak dilatih jelek. Termasuk untuk orang muda. Jadi keseimbangan intinya ada organ-organ di tubuh kita yang bisa mengganggu keseimbangan yang mesti dilatih biar ini ankle bawah nih yang jagain kita kalau kita lagi nggak seimbang kuat. Oke. Yang pertama, Kokoh tuh. angkat satu kaki. Tahan 20 detik. Tangannya nggak perlu begini? Tangan boleh, Biar kayak kayak bangau kungfu. boleh, Oh, mau iya, ini sorry. biasa, mau di depan Iya, juga iya. boleh. Oke. Tahan 20 detik. Oke. Udah biasa, udah bisa kanan kiri tutup mata karena organ Waduh, keseimbangan di susah. mata juga nih biasanya Susah nanti tuh. kalau goyang-goyang nih ya. Susah ini. Nah, Susah, itu dia. susah, ya. Mau lebih susah lagi pakai yang nggak stabil. Di foam misalnya, di wobble board, balloon board yang bawahnya nih nggak stabil. Oke. Mau lebih gampang, jinjit. Ya. Jinjit merem. Jinjit merem Jinjit satu merem. kaki. nih. Iya, itu Bapak bisa Oke. itu makin lama makin meningkat. Tapi pelan-pelan ya, Pak, ya. Pelan-pelan ya Pak, jangan langsung Jangan tiba-tiba lupa. jatuh sini Pak ya. Dan jangan lupa di sekitarnya sediakan tempat untuk berpegang. Iya, biar Dengan aman, mudah. biar safety. Iya. Oke, next lagi ada Yes. DJJ Aang. Waduh, avatar nih. Selamat pagi, Dok. Saya seorang pria umur 49 tahun. Tensi rata-rata tiap hari 140/90. Lumayan tinggi nih ya. Iya, sudah hipertensi grade 1. Olahraga apakah yang cocok? Boleh nggak jogging, Dokter Nita? Boleh jawabannya, karena olahraga adalah obat juga buat hipertensi. Tapi mesti tailored, mesti sesuai dengan kondisi Bapak. Betul. Tapi kalau Bapak rajin olahraga 140/90-nya turun nanti jadi normal. Iya. Kalau Bapak bisa benar-benar tahu. Intinya start low, go slow. Iya. Bapak jogging, Bapak lihat yang mana yang nggak boleh terlalu capek, yang setengah aja yang udah mulai moderate intensitasnya, sampai nanti ini tensi Bapak lihat naiknya jauh nggak. Sebenarnya sih yang benar harus ditensi saat lagi olahraga Iya. biar tahu nih yang paling tinggi itu nggak boleh di atas 180. Betul. Oke. Atau Bapak perlu PPE juga, pemeriksaan sebelum olahraga. Nah di situ bisa dites tuh Pak, Ya. Bapak sampai mana kecepatannya, bisa tensinya nggak yang membahayakan. Nanti pelan-pelan Bapak naikin. Itu dia. Tapi sebenarnya memang paling ideal adalah konsul dulu kali ya. Betul, jadi PPE dulu, Pak, kalau ada penyakit. Ke dokter spesialis olahraga seperti Dokter Anita atau ada lagi kalau salah. Ya. Atau ya, baik. Lanjut lagi Nah, ya. aku mau nanya dulu nih ke Mbak Irin, kan udah expert banget nih ya soal pelari-larian ini. Tapi gimana sih caranya kita konsisten terus? Konsisten. Ya. Kalau aku pribadi sih jadiin kebutuhan ya, kayak That's it. makan, minum itu kan kebutuhan yang nggak bisa kita tinggalkan. Jadi olahraga itu buat aku kebutuhan. Jadi nggak olahraga pasti ada akibat yang akan aku rasain, entah itu aku jadi lebih tidak berenergi atau mungkin lebih gampang sakit gitu. Jadi hampir setiap hari sih aku pasti Hampir olahraga. setiap hari? Hampir setiap hari. Oh. Jadi sudah menjadi rutinitas. Sudah gitu menjadi ya. rutinitas dan menjadi kebutuhan. Kebutuhan itu perlu kita garis bawahi nih Dok Tiara dan Dok Iya. Dika Iya, ya. iya, Emang iya, kita iya. tuh butuh olahraga. Jadi kalau olahraga Kita kayak, nih butuh olahraga. kayak ada yang hilang gitu Betul. ya. Karena kita prinsipnya makhluk bergerak. Emang mesti bergerak buat otot biar semua panjang isinya kan. umur. Yes. Oke, berikutnya dari Siti Aisyah.
Dok, olahraga untuk ibu rumah tangga yang cocok apa ya? Belum ada anak jadi banyak waktu luang. Nah, gimana dok? Bu Siti Aisyah, siapa bilang untuk olahraga perlu banyak waktu? Cuma perlu sedikit waktu sebenarnya. Bahkan yang udah punya anak banyak tuh sebenarnya bisa. Betul. Iya, karena aerobik tuh cuma perlu 30 menit minimal sehari. Betul. Apalagi kalau pakai HIIT, high intensity interval training 20 menit itu cukup. Lari gabungin sama jalan cepat selang-seling. Ya, itu juga lebih bagus lagi. Betul. Jadi untuk ibu rumah tangga, ini olahraga tailored, mesti sesuai minat dan bakat. Bu Siti Aisyah sukanya apa? Itu. Orang suka berenang jangan suruh lari. Orang suka lari jangan suruh sepedahan. Orang yang suka olahraga dengan musik ya milih senam aerobik. Jangan yang gak ada musik. Orang tim yang suka olahraga sama grup jangan suruh olahraga sendirian, bos ntar dia. Jadi Bu Siti Aisyah pilih yang sesuai dengan minat dan bakat sampai kayak jadi Mbak Erin, nggak ada capeknya, nggak ada malesnya, nggak ada kapoknya. Iya, karena udah menjadi kebutuhan itu. Betul. Jadi tadi aerobik, latihan beban juga boleh, cari di YouTube banyak sekarang, cari di internet bagaimana latihan beban cuma 5 menit, 10 menit cukup kalau mau sebentar aja 2 sampai 3 set 8 sampai 12 repetisi stretching. Oke. Terus juga ada pertanyaan nih, Kak Irin ada ritual khusus nggak sebelum dan setelah olahraga? Misalnya apa? Bakar gitu, lupa, iya gitu kali ritual. Kita nggak tahu yang ritual kan. Gimana? Enggak sih, nggak ada. Aku sebelum olahraga aku minum kopi. Kafein. Boleh nggak itu? Kayak gitu. Kafein itu sebenarnya zat ergogenik yang meningkatkan performa olahraga. Stimulan dia tuh. Ya, jadi memang di sebelum latihan tuh bagus. Nah, tapi pengen nanya nih, kalau orang minum kopi ada yang deg-degan gitu. Ya, itu memang yang dipakai pas olahraga. Kan memang mau deg-degan biar makin kuat performance-nya. Cuman jangan kebanyakan karena memang ada atlet yang habis itu dia saking deg-degannya bisa sampai pingsan. Atau bisa sakit mah. Jadi itu dia baru mau ngomong. Iya, jadi memang mesti sesuai dosisnya. Iya. Berikutnya ada Aziza Fitriani. Pagi dok, ikut. Nah ini juga lagi tren juga nih. Pound fit. Kalau untuk yang kolesterolnya sedikit tinggi, aman nggak di kisaran 200-an? Terkadang kaki kanan juga sakit. Aman nggak ya dok ya? Nah ibu, kalau untuk urusan kolesterol di atas 200 nggak apa-apa. Ya buat pound fit. Karena memang kolesterol ini batasnya di bawah 200 harusnya. Di atas 200 ini malah dibakar sama olahraga. Karena kolesterol ini kan lemak darah adalah sumber energi. Yang memang harus banyak kebutuhannya baru dibakar. Kalau kurang gerak ya numpuk semua di darah ya kan. Jadi tinggi ya. Nah, kalau tadi ada masalah di kaki, itunya harusnya diberesin dulu sakitnya. Agar pound fit kan squat mulu ya. Yang tadi kan dalam jangka waktu lama lagi ya, tangan juga kena juga semuanya dapat. Kakinya kalau bisa diberesin dulu biar pada saat pound fit dalam jangka waktu lama nggak tambah parah. Betul sekali. Siapa lagi, Ti? Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Sudawirat. Lagi dok mau tanya, kalau setiap hari kerja berat dipanasin angkat berat juga, apakah termasuk olahraga juga? Dipanasin di microwave apa gimana nih? Dipanasinnya maksudnya? Maksudnya olahraga mungkin di ruangan panas gitu ya, mungkin di outdoor gitu ya. Jemur. Jadi kalau udah olahraga panas, ya kalau dia nggak bergerak 30 menit buat latihan aerobik sebenarnya belum masuk tuh Pak. Jadi maksudnya ke NEPA, non-exercise physical activity. Aktif lebih baik daripada nggak mageran ya, lebih baik kerja dong ya. Tapi belum termasuk dosis latihan yang bisa bermanfaat untuk jadi kebugaran. Jadi mesti nambah, dan angkat berat juga masuk latihan beban. Perlu tetap dilakukan. Ini banyak banget ya pertanyaan dan seru banget. Tapi akan ada yang lewat dulu, jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita akan lanjut ngomongin soal lari dan ada banyak banget pertanyaan. Ada 813 kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak banget ya, termasuk dari ini nih, Omi ama Umi. Satu pertanyaan mungkin berhubungan dengan lari. Jika saya biasa olahraga dan lama berhenti, terus ada sakit-sakit atau pegel di badan, terutama kaki sama tangan. Itu efek gara-gara apa Dokter Nita? Karena lama nggak olahraga lagi atau cedera? Apa gimana? Nah bisa dua-duanya. Jadi ada yang udah nabung harta karun. Waduh, enak dong. Artinya kalau cedera mesti diberesin sampai bener-bener ya, teman sehat ya, sampai tuntas supaya dia pain free, injury free. Tapi kalau udah lama kita nggak olahraga nih ya, penelitiannya nih ya, sebenarnya 2 minggu nggak olahraga itu kita mesti mulai dari nol lagi. Walaupun baliknya cepat. Kalau udah 2 bulan nih lebih lama lagi baliknya. Artinya kalau udah lama nggak olahraga, baru mulai olahraga lagi, mesti dari start low go slow lagi. Oke, bertahap. Jangan kaget. Dok, saya udah lama banget nggak olahraga, langsung saya mau lari 3 jam. Nah, besok encok nggak bisa bangun. Ya. Jangan jadi 3 jam dari lah. pelan-pelan dulu. 2 jam setengah lah, 2 jam setengah. Baliknya cepet kok, tapi mesti pelan-pelan ya. Oke.
Ada pertanyaan lagi, Elin Herlina. Dok mau tanya boleh nggak sih kita olahraga setiap hari? Dan dalam satu hari dengan berbagai jenis olahraga. Wah, misal pagi senam, siang lompat tari, sore yoga, dan apakah itu termasuk berlebihan? Bentar. Saya mau dengar dari orang yang udah lari 170 km. Nah, ini gimana nih Mbak Irin nih kira-kira nih? Berlebihan nggak kalau menurut Mbak Irin? Berlebihan sih. Gitu ya? Mbak Irin lari tiap hari nggak? Aku lari gak tiap hari malah. Aku lari itu di mix dengan strength training. Jadi misalnya hari ini ada stretching, besoknya lari, besoknya lagi strength training. Gitu. Jadi kayaknya kalau dalam satu hari ada multiple olahraga yang dilakukan, curiganya takutnya besok cedera. Dok kita gimana? Kita ngomongin ilmunya. Teman sehat. Atlet timnas aja 2 hari libur seminggu. Atlet timnas aja Rabu, Minggu tuh nggak ada latihan. Ini di rapel kayaknya olahraga ini ya. Ini atlet apa ini ya? Mungkin ini atlet benar-benar internasional gitu ya. Jadi sobat sehat mesti tahu harus recovery banding latihan tuh sebanding. Nggak ada, karena olahraga itu obat, artinya punya dosis. Nggak makin banyak makin bagus. Betul. Ya. Sebenarnya latihan aerobik boleh tiap hari minimal kalau jalan sepeda bareng, karena itu yang sehari-hari kita lakukan buat jantung paru. Latihan fleksibilitas bahkan boleh 2 jam sekali. Yang nggak boleh tiap hari adalah latihan beban. Mesti ada recovery 48 jam, artinya 2 hari nggak boleh diganggu. Antar otot yang sama. Jadi 3 hari sekali. Jangan sampai pagi senam ya kan, siang tadi apa lompat tali, sore yoga, malamnya tipes. Jangan. Dari Hesti Rahma, boleh nggak Dok kita latihan yoga? Nah, cuman lewat YouTube gitu, lewat video. Dan gimana kita tahu kalau ini udah bagus buat kita nih? Iya, boleh-boleh aja, asal jangan maksa. Nah, ya sebenarnya kan kalau kita lewat video kita nggak tahu karena nggak ada instruktur yang ngeliatin gerakan kita benar apa enggak. Kurangnya di situ. Intinya nggak boleh maksa, kalau sakit nggak boleh dilanjutin terus. Tahu badan kita bagaimana. Kalau udah enakan, itu semua yang kayak Mbak Irin rasain. Badan kok lebih enak, pikiran kok lebih santai, kualitas hidup meningkat. Ya kalau yoga berarti otot-otot kakunya udah mulai hilang, badannya rasa lebih ringan. Melakukan aktivitas sehari-hari nggak ada capeknya. Itu namanya bugar. Kerasa tuh Mbak Irin udah merasakan gitu belum? Kayak nggak capean orangnya gitu. So pasti. Umur yang masih udah. Masih lah. Sekarang sih alhamdulillah ya. Yang masih kepala 4 ini ya. Iya, di saat yang lain yang lebih muda dari kita aja udah jompo ya. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya ya dari Putri dari 90. Aerobik atau latihan beban? Mana yang harus didahulukan? Cakep nih. Pertanyaan cakep karena ada aliran orang aerobik, orang lari, ngapain sih latihan beban? Nggak ada kerjaan gitu. Orang beban bilang ngapain sih lari lama banget begitu, nggak bosan apa ya? Nggak ada yang harus didahulukan Mbak Putri, dua-duanya mesti berjalan bersamaan karena saling mendukung. Kalau akan latihan beban 3 hari sekali kan? Iya. Atau kalau mau setiap hari beda-beda ototnya juga boleh dilatih. Upper, lower core, atau yang bagi push, pull, leg gitu ya. Boleh juga latihan larinya, boleh juga tiap hari. Habis itu bebannya ya tiap hari diatur. Gitu. Berikutnya dari Erika Setiawati. Pagi dokter, pagi. Izin bertanya untuk perut buncit. Nah, itu apakah perlu dilakukan fat loss dan weight loss atau salah satu saja? Jadi mungkin buat pemirsa yang belum tahu, mungkin fat loss maksudnya adalah spesifik lemak doang yang hilang. Kalau weight loss semuanya hilang gitu kan. Atau tadi doang, satu doang gitu kan. Dan apabila dalam 1 bulan turun beratnya itu sampai 8 kilo nih. Wow, banyak ya. Apakah itu baik dok? Ilmunya berat badan yang diperbolehkan adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Artinya 2 sampai 4 kilo per bulan. Per bulan cuma 4 kilo. Segitu, ini sebenarnya udah drastis karena nanti bisa terjadi kekacauan metabolik. Badannya jadi nggak siap, kaget. Iya, ya itu yang mesti kita cegah karena memang ada batas-batas normalnya. Ya, kalau berlebihan mesti dipastikan ini badan siap dan ini nih kalau ada efek samping mesti cepet-cepet ditangani. Ya. Dan kalau kita urusannya mau turun berat badan, itu sebenarnya kan yang kita mau lemaknya doang yang hilang. Pengennya gitu, lemaknya doang. Ototnya kalau bisa nambah, kan ototnya yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan di atas umur 40 tahun otot makin gampang kecil kalau nggak dilatih, sementara lemak lebih gampang tersimpan. Artinya ya memang mesti latihan, utamanya lebih baik fat loss. Kalau weight loss ototnya yang turun juga, rugi. Ya habis sudah nanti aktivitas sehari-hari juga terganggu, dia rugi nggak bisa apa, keluhan juga makin banyak timbul. Artinya fat loss lebih baik ya, dan lakukan itu jangan yang terlalu drastis turunnya. Kalem aja, olahraga pelan-pelan, intake dikurangin, makanan yang sehat, mudah-mudahan turun sehat, tapi menetap, nggak yoyo, begitu stop balik lagi itu lebih bahaya karena naik lemak. Yang penting konsistensi lah ya. Konsisten. Berikutnya dari Syafarudin Sulaiman.
olahraga bela diri, waduh, di usia 55 tahun ke atas, apakah masih boleh, Dokter Nita? Masih kalau biasa. Kalau biasa. Jangan limit diri Anda, membatasi diri Anda dengan umur. Iya benar, setuju. Makin tua makin butuh olahraga, Pak Syafarudin ya. Jadi kalau bela diri dulunya atlet taekwondo, makin tua masih ngelatih, dianya masih latihan. Kenapa enggak? Iya, dokter SPO kita 82 tahun masih maraton. Betul. Boleh aja. Jadi nggak apa-apa, semuanya tergantung kebiasaan. Sering lihat kan Instagram kakek-kakek masih berotot, masih latihan gym, malah latihan ikut kejuaraan di umur 80 tahun, 70 tahun. Semua bisa, tapi prinsipnya start low, go slow, pelan-pelan, mesti biasa. Bertahap. Jadi kalau memang pas sebelumnya belum pernah bela diri, saran saya mendingan bela dirinya, bukan saya kalau dia ngomong gitu, itu kan membela diri namanya. Ya kan bukan saya nggak tahu apa-apa. Nah, gitu contoh. Siapa lagi, Tiar? Oke, dari Mary Hana Budiono. Halo dok, saya habis melahirkan secara SC sudah 1 bulan. Kira-kira olahraga apa yang cocok? Terima kasih. Habis SC, Bu. Ini ya, sesar udah 1 bulan habis sesar. Ya kadang-kadang ada pemulihan. Seminggu, 2 minggu masih payah, masih ada efek jahitan, jangan dulu. Udah 1 bulan, udah mulai siap. Boleh dari olahraga yang ringan dulu mulainya. Start low, go slow. Udah bisa jalan, boleh jalan pelan-pelan dulu. Sampai nanti dirasakan, badan udah oke, luka jahitan udah nggak sakit. Latihan beban boleh naik pelan-pelan, misalnya angkat kaki sambil tiduran ya, angkat tangan. Intinya jangan diem, tapi mulainya pelan-pelan. Kalau stretching udah boleh, karena biasanya habis lahiran tuh suka sakit pinggang lah, suka apa, mesti diregangkan biar nggak kaku ototnya. Oke, luar biasa. Lumayan ya berasa ya, hari ini banyak banget ya pertanyaannya. Wow, hari ini rekor kayaknya deh. Tapi ini ada satu nih pertanyaan titipan dari teman-teman saya. Boleh, jadi gini, tadi tuh yang kita rapel olahraga itu, sekarang kan lagi zaman banget padel nih. Itu bisa pagi, siang, sore ngajakin beda-beda. Saya mau nanya itu tuh, boleh nggak tuh pagi, siang sorenya, malam iya? Iya boleh, habis itu sih harus siap encok. Nggak apa-apa, habis itu ngeblak. Iya, bisa juga jadi tipes. Jadi banyak pasien kayak gitu tuh. Dok misalnya cedera, bisa cedera. Ini dok kan lutut sakit kemarin, padahal lagi banyak yang ngajakin, dihajar terus. Jadi ini memang ilmunya jam terbang, nggak bisa dibeli. Udah jadi atlet biasanya baru tahu. Nah ini kan yang baru-baru mulai kan nggak ngerti main hajar aja semua. Kalau kayak Mbak Irin ini tahu nih, saya mesti milih event ini nggak boleh setiap hari. Ada yang panjang mesti dipilih. Sebenarnya perlu dibatasi. Kalau udah nggak sanggup ya jangan ngoyo. Oke, betul gini. Tadi gara-gara ngomongin pedal ya, kan sekarang banyak banget yang namanya komunitas, ya kan. Lari juga termasuk kan. Banyak banget tuh dari segala macam unsur lah. Nah, Mbak Irin. Sebenarnya Mbak Irin ngelihat yang namanya sekarang menjamur segala macam bentuk komunitas itu gimana sih? Karena gini, bukan apa-apa ya. Kalau menurutku pribadi, ada memang efek baiknya, motivasi, ya kan biar nggak males. Tapi juga kadang-kadang jadi ajang sikut-sikutan, ya kan, kayak gue lebih keren daripada dia. Nah itu gimana Mbak Irin? Tetap aja sih kalau olahraga positif ya, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin orang tuh kepengen ikutan gerak. Yang tadinya nggak pernah kepikiran olahraga, tiba-tiba ikutan olahraga aja, tiba-tiba ikutan lari aja gitu. Jadi sebenarnya FOMO itu it's not bad thing kalau menurut aku. Belum lagi abis itu kedengeran pendapat-pendapat lain, kita butuh olahraga lah, kayak akhirnya dia jadi sadar beneran. Mulainya dari FOMO nggak apa-apa Mbak. Nah, justru bagus sekarang komunitas jadi makin banyak. Jadi kan informasi tentang olahraga dan edukasi tentang yang seharusnya itu bagaimana itu jadi makin tersebar. Yang penting tetap diingat bahwa yang namanya olahraga itu fokusnya ngelawan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri, bukan ngalahin orang ya. Kecuali emang atlet ya, emang atlet nasional ya. Baris oke Dokter Dika. Orang olahraga tuh pusatnya orang-orang kompetitif. Oh iya. Iya Bapak juga. Yang penting mesti tahu badan. Tahu diri gimana. Iya, kadang-kadang dengan temen orang tim ya, kayak aku main volley dari kecil, ada tim, jadi seneng, jadi enjoy. Kadang-kadang kita termotivasi sama temen, dia lebih jago, gue juga mau, nggak apa-apa juga. Tapi start low, go slow. Kalau dia belum mampu saat itu, jangan mau instan kayak dia jadi jago, gimana gue mesti latihan. Nah kalau udah kayak gitu ya nggak apa-apa, itu memang tempatnya komunitas buat membangun kompetisi itu jadi seru. Ada orang yang hidupnya harus berkompetisi, it's okay. Tapi jangan sampai jadi toxic competition. Nah itu yang jadi masalah. Menghalalkan segala cara udah nggak benar. Ngomongin tentang atlet-atlet tadi nih, Mbak Irin ini ada nggak sih atlet yang kayak ada sukanya gitu, inspirasinya gitu? Aku malah sebenarnya nggak menginspirasi dari atlet sih. Jadi aku punya bapak sama ibu yang alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Umurnya tuh udah 75 dan 71. Bapak ibuku itu
Jadi kebetulan rumahku tuh tangga ya, dari lantai 1 sampai lantai 4 tuh tangga. Itu dia nggak menggunakan tongkat, dia masih bisa jalan kemana-mana. Bapakku tuh malah masih bisa angkat galon. Di umur 75 tahun. Kita belum pertama kita belum tentu nyampe umur segitu. Nyampe umur segitu belum tentu bisa angkat galon. Itu goals buat aku sih. Jadi sebenarnya aku ngelihat dari keseharian gitu ngelihat orang tua aku yang sehat. Jadi aku pengennya seperti itu sih. It's good. Itu keren banget. Wow. Ya, inspirasi dari orang tua sendiri. Luar biasa. Nggak perlu jauh-jauh Tiara. Nggak perlu jauh-jauh. Cukup yang langsung di depan mata. Langsung kelihatan. Oke, ini sebenarnya hari ini gokil banget omongannya, daging semua ya. Banyak banget pertanyaan, ternyata semua orang juga tertarik banget sama topik ini. Itu dia, tapi karena memang waktu kita mesti sudahi, tapi saya mau dengar dulu nih, kita mau dengar dulu kira-kira Dokter Nita. Ngebungkus dok, kita bungkus nih kesimpulannya apa nih hari ini. Baik. Oke, untuk mulai olahraga perlu tahu dulu ilmunya. Ya, jadi yang tadi perlu latihan aerobik, penguatan otot sama stretching atau fleksibilitas. Mulailah dari pelan-pelan, start low, go slow. Ya, boleh termotivasi oleh orang lain, boleh kompetisi, tapi tetap perhatikan diri sendiri. Pilih olahraga yang sesuai minat dan bakat, karena kita maunya olahraga ini ngubah kita seumur hidup, bukan cuma sebentar doang. Dan itu ujung-ujungnya adalah kita mau umur panjang, tapi nggak mau cuma berakhir di ranjang. Keren banget, bagus dong. Ini. Kita maunya panjang usia, biar bisa keliling dunia. Keren. Mbak Irin, singkat saja Mbak Irin, mungkin buat ngajak pemirsa biar lebih aktif sehat. Kalau nggak tahu caranya memulai untuk olahraga, mulai dari sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini lakukan. Udah itu aja. Kalau belum punya sepatu lari, nggak punya sepatu olahraga, apa aja yang ada di rumah lakuin. Jalan kaki, itu udah yang paling simple. Itu dia. Jadi intinya terima kasih banyak Dokter Nita, Mbak Irin udah berbagi ya. Dan juga pemirsa terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus ya Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Kamis 9.30 WIB sampai selesainya di TVRI. Dan kalau ketinggalan kemana Tiara? Nah siapa tahu tadi lagi lari kan ya. Iya bener. Nah itu kita bisa nonton aja di YouTube TVRI Nasional. Yes, jadi saksikan terus Dokter karena sehat itu asik. Dadah.